Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini mendapat limpahan barokah dari Allah, mendapat limpahan rahmat dari Allah, mendapat banyak maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, jika seseorang berada memasuki rumah Allah, maka selama dia berada di rumah Allah tersebut, dia akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Dengan doa Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, sampai dia keluar dari masjid ini. Sehingga sampai mungkin 1 jam ke depan, bahkan mungkin lebih kalau dihitung dari kita tadi memasuki untuk sholat maghrib, bisa 1,5 jam, maka luar biasa kita mendapatkan banyak doa dari para malaikat. Yang mendoakan kita ini makhluk Allah yang spesial, makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah, makhluk Allah yang paling taat, dan makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau doa dari kita, ya kita masih banyak dosa, banyak maksiat yang kita kerjakan, dan itu bisa menjadi penghalang doa kita. Sehingga luar biasa keberadaan kita di rumah Allah ini sebagai tamu Allah, dan Allah sebaik-baik tuan rumah untuk menjamu tamunya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan mengambil tema terkait dengan pergantian tahun Hijriah. Kita masih berada di awal tahun Hijriah, masih di bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 Muharram, masih pertengahan, sehingga masih hangat-hangatnya lah kalau kita membahas terkait dengan pergantian tahun Hijriah. Pergantian tahun Hijriah, penetapan tahun Hijriah dalam Islam itu baru terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penetapan tahun Hijriah baru ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti sebelum ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul, belum ada tahun Hijriah. Kemudian ketika di masa sahabat Umar bin Khattab, belum ada tahun Hijriah, masih memakai tahun Masehi. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru kemudian sahabat Umar mendapatkan masukan dari para sahabat. Karena di masa sahabat Umar bin Khattab, Islam itu melakukan ekspansi dakwah kemana-mana, tersebar kemana-mana, bahkan sampai ke Asia Tengah. Sampai saat ini kuburan sahabat Rasulullah di Cina itu masih ada. Nah, berarti sampai ke sana dakwahnya. Itu di masa sahabat Umar bin Khattab. Yang berikutnya, masukan yang ada kepada sahabat Umar adalah karena Islam tersebar kemana-mana, kemudian terjadi surat menyurat, dan awal mula ada pos di zaman Islam itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adanya pos kirim mengirim surat, ada kurir yang mengirim surat, itu di masa sahabat Umar bin Khattab. Nah, untuk membuat administrasi yang rapi tentu perlu tahu ini kapan suratnya masuk, keluarnya kapan. Sehingga diusulkan kalau perlu ada nih penanggalan, penetapan tanggalan. Tapi kemudian apa? Kalau bisa kita punya penanggalan sendiri.
Disitulah kemudian ada masukan kepada sahabat Umar bin Khattab tentang penetapan tahun Islam. Ada 4 masukannya. Pertama adalah penetapannya di tahun di mana Rasulullah dilahirkan, yang biasa kita kenal tahun gajah itu ya. Yang berikutnya ada usulan di tahun di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang ketiga di tahun di mana Rasulullah melakukan hijrah. Yang keempat di tahun di mana Rasulullah meninggal dunia. Dari 4 usulan dari para sahabat yang ada ini, kemudian sahabat Umar bin Khattab memilih tahun hijrahnya Rasulullah sebagai tahun awal penetapan tahun Islam. Kenapa? Tentu banyak pertimbangan. Dan kalau kita perhatikan apa yang menjadi keputusan sahabat Umar bin Khattab ini tepat sekali. Yaitu apa? Sahabat Umar menjadikan peristiwa tahun hijrahnya Rasulullah sebagai awal tahun Islam, karena dari hijrahnya Rasulullah itulah kemudian kita bisa membedakan 2 fase dakwahnya Rasulullah SAW. Fase di Mekah dan fase di Madinah. 12 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian 11 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah di Madinah. Tapi 2 fase ini kita mendapati fakta sejarah yang luar biasa bedanya. Itu apa? 12 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, padahal Rasulullah asli penduduk Mekah, putra daerah, dan Rasulullah dari keluarga yang sangat dihormati, dari suku Quraisy yang sangat disegani di Mekah saat itu. Dan Rasulullah terkenal sebagai seseorang yang memiliki pribadi sosok yang baik. Bahkan orang Mekah sendiri mengakui kebaikan Rasulullah SAW. Sehingga orang Mekah sendiri yang memberikan gelar yang baik kepada Rasulullah, itu apa? Al-Amin. Orang Mekah sendiri yang memberikan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi coba bayangkan ketika Rasulullah mendapat risalah Islam, diangkat menjadi nabi dan rasul, menyampaikan risalahnya, justru orang Mekah sendiri yang tidak percaya dengan risalah tersebut, menolak risalah tersebut. Sehingga selama 12 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah di Mekah, ternyata kurang mendapatkan sambutan baik dari penduduk Mekah. Mendapatkan penolakan. Dan penolakan justru dari paman beliau sendiri. Kalau kita kenal dengan istilah Abu Jahal, Abu Lahab itu kan, itu paman-paman Rasulullah SAW. Kemudian termasuk juga ya banyaklah keluarga-keluarga Rasulullah di situ. Nah, kalau kita perhatikan ternyata dakwah Rasulullah selama di Mekah ini sambutannya kurang bagus. Kalaupun ada yang masuk Islam tidak banyak. Itu pun sudah jumlahnya tidak banyak, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ada yang sampai disiksa. Bahkan penyiksaannya itu ada yang sampai kakinya diikat di sebuah tali, dan tali itu diikatkan di kuda, kemudian kuda itu disuruh lari. Sampai seperti itu. Bahkan ada yang mengalami penyiksaan bukan saja dirinya, tapi justru orang tuanya disiksa di depan matanya. Mungkin kita kenal kisah tentang Ammar bin Yasir. Dia disuruh keluar dari Islam, justru yang disiksa bukan dirinya, siapa? Ibunya disiksa. Kita tahu kisah tentang Bilal bin Rabah yang disiksa sedemikian rupa. Nah, kalau kita perhatikan perjalanan dakwah ketika di Mekah itu luar biasa. Sampai ada yang diambil hartanya, diintimidasi, tidak bisa terang-terangan melaksanakan Islam. Mau ketemu aja sembunyi-sembunyi. Mau sholat aja sendiri-sendiri, nggak bisa sholat berjamaah terekspos itu nggak bisa. Itu di Mekah. Sehingga akhirnya untuk menjaga keimanan turunlah perintah untuk hijrah. Perintah untuk hijrah. Sehingga Rasulullah melepas beberapa sahabatnya untuk pertama kali hijrah. Kalau awal-awal hijrahnya Rasulullah dulu ke Taif, tapi di Taif justru mendapatkan sambutan yang kurang baik, ditolak oleh penduduk Taif. Oke lah. Bahkan Rasulullah sampai dilempari oleh penduduk Taif. Sampai kemudian ada masukan untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa pertimbangannya hijrah ke Madinah? Karena secara kultur masyarakat Madinah
itu masyarakatnya lebih santun dibandingkan penduduk Mekah lainnya, apalagi penduduk di Mekah gitu ya. Penduduk Mekah itu terkenal kasar. Kalau penduduk Madinah itu santun lah gitu ya, lebih santun dibandingkan orang Mekah. Kalau saya mengalaminya begini, ketika saya umroh itu dulu masih ada pasar, orang bilang pasar Seng. Jadinya kalau kita baru keluar dari daerah Marwa kemudian ke arah kanan itu ada namanya pasar Seng. Pasar Seng itu pasar untuk membeli oleh-oleh orang yang haji atau umroh. Dan mereka yang jualan itu sudah lancar berbahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, saya belanja di situ. Ketika saya lihat ada sandal bagus lah, sandal kulit gitu kan. Saya tanya harganya berapa ini? Dia bilang 70 real. 1 real waktu itu sekitar 3.800-an waktu itu. Saya tanya berapa ini? 70 real. Kemudian saya tawar. Kebetulan waktu itu ketika saya umroh ke Madinah dulu baru ke Mekah. Di Madinah saya ketemu teman-teman yang datang ke hotel, kemudian dia bilang, nanti Ustaz di Mekah kalau belanja tawar setengah harga, kayak kita bayangannya kayak kita ke Sukawati gitulah. Dikasih harga 70 real. Saya berpikir ditawar berapa ya gitu kan. Saya kemudian iseng aja, kalau ini ukurannya mungkin sekitar 40 real. Saya tawar. Saya bilang ke dia 40 real gitu. Langsung sandal yang sedang saya lihat itu diambil dengan kasar, diusir saya gitu kan. Itu karakter orang Mekah. Ketika di Madinah itu kalau selesai sholat subuh agak masuk duha, itu di luar masjid, di luar pagar masjid Madinah itu banyak orang jual, buka lapak-lapak gitu. Banyak yang jual lapak-lapak di depan toko dan segala macamnya. Kemudian saya belanja di situ. Saya beli kopiah, saya beli siwak dan segala macamnya. Ketika saya tawar, dia bilang itu, tafadhal barakallahu fik. Dia nggak panjang lebar ngasih saya harga, kemudian dikasih bonus, siwak ditambah, dikasih parfum hadiah gitu kan. Barakallah ya hadfadol gitu kan. Seperti itu. Jadinya beda sekali sikap kebiasaan orang Mekah dengan orang Madinah. Itulah di antara hikmahnya kenapa Rasulullah berhijrahnya kemana? Ke Madinah. Karena kultur masyarakatnya berbeda. Orang Mekah itu cenderung kasar, kalau orang Madinah cenderung santun, lebih berakhlak lah seperti itu. Pertanyaannya, kenapa harus ke utara hijrahnya? Kenapa nggak ke selatan? Kalau ke selatan, Rasulullah dari Mekah ke selatan ketemunya Yaman. Kalau ketemu Yaman mentok, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Setelah itu laut. Tapi kalau ke utara ketemunya Madinah, kalau mau mengembangkan dakwah bisa ke Syam. Syam itu ada 4 negara, ada Palestina, ada Yordan, ada Syria, ada Lebanon. Mau dikembangkan lagi, kalau ke barat ketemu Mesir, ke baratnya lagi ketemu Afrika sana. Kalau mau ke timur ketemu Eropa. Terus begitu, sehingga sampai ke Asia Tengah, sampai ke Cina, sampai ke Soviet. Sehingga kalau kita mendengar ada hadis riwayat Imam Bukhari itu ternyata apa? Dia dari daerah Bukhara. Bukhara itu dulu negara bagiannya Soviet. Jadinya yang meriwayatkan hadis sahih itu orang dari sana, dari Asia Tengah sana. Imam Bukhari juga dari sana. Imam Tirmizi dari daerah Turmus juga dari sana juga. Seperti itu. Karena dakwahnya sampai ke sana, luar biasa. Singkat cerita bahwa ketika perlakuan penduduk Mekah itu sudah luar biasa, kemudian Rasulullah mengizinkan sahabatnya untuk hijrah. Kemudian hijrah kloter pertama, hijrah kloter kedua, terus begitu sampai kemudian pada puncaknya di saat Rasulullah dikepung oleh pemuda-pemuda Mekah. Jadinya orang-orang Mekah membuat konspirasi untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dengan cara apa? Rasulullah harus dieksekusi. Rasulullah harus dibunuh. Kalau nggak dibunuh, dakwahnya terus berkembang. Terus gimana caranya membunuh Rasulullah? Ini yang kita hadapi suku Quraisy, suku terhormat. Akhirnya rapatlah kafir Quraisy saat itu, penduduk Mekah yang kafir-kafir, pentolan-pentolannya kumpul. Mereka membuat apa?
membuat musyawarah untuk bagaimana caranya menghabisi Rasulullah. Dalam musyawarah itulah hadir yang namanya sosok setan yang berubah wujud menjadi manusia, memberikan masukan. Bagaimana kalau setiap kabilah ini mengeluarkan pemudanya, dan nanti ketika mengeksekusi semuanya langsung mengeksekusi bersama-sama, supaya nanti keluarga Rasulullah, kabilahnya Rasulullah nggak bisa nuntut karena terlalu banyak yang dituntut. Jadinya dieksekusi bersama-sama. Diterimalah usulan tersebut. Akhirnya dikepunglah rumah Rasulullah. Ketika dikepung, kemudian Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah. Akhirnya Rasulullah sudah mengkomunikasikan itu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelum keluar, Rasulullah mengamanahkan kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib, waktu itu masih remaja, untuk mengambil posisi tempat tidurnya Rasulullah. Tidur di tempat tidurnya Rasulullah, kemudian memakai selimutnya Rasulullah. Dan qadarullah ketika Rasulullah keluar dari rumah, Allah takdirkan yang mengepung rumah Rasulullah itu dalam kondisi apa? Tertidur. Dan Rasulullah keluar meninggalkan kota Mekah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan pemandu jalan. Pemandu jalan kalau nggak salah namanya Uraikid. Uraikid itu orang kafir yang dibayar oleh Rasulullah untuk bagaimana membimbing jalan selain dari jalan reguler, mencari jalan lain yang tidak biasa dipakai oleh orang-orang, seperti itu, sehingga memakai jalan yang berbeda. Kalau memakai jalan yang sama, nanti ketahuan Rasulullah pergi, dikejarnya jalur sana, kan gitu. Memakai jalur yang nggak umum dipakai oleh orang-orang untuk ke Madinah. Singkat cerita, sampailah berita bahwa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di sini awal mula bagaimana Islam itu kemudian tersebar. Baru dapat kabar Rasulullah mau masuki kota Madinah saja, penduduk Madinah sudah luar biasa antusias untuk menyambut Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, penduduk Madinah dengan spontanitas menyambut Rasulullah dengan syair-syair. Syair-syair itulah yang kemudian yang kita kenal sekarang dengan apa? Salawat Badar itu ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina madahalillahi da'i. Mereka menggambarkan Rasulullah itu sebagai apa? Badrun. Kalau di sini Badrun di selatan itu ya, RU 6. Yang dimaksud Badrun di sini apa? Bulan purnama. Itu Badrun. Mereka membayangkan, menggambarkan Rasulullah itu seperti bulan purnama. Ketika di malam hari yang gelap itu menyinari hidup mereka. Begitu gambarannya. Dan ketika Rasulullah sudah sampai kota Mekah, mereka berebut untuk menjamu Rasulullah. Tinggal di rumah saya saja, tinggal di rumah saya saja, begitu kan? Sampai Rasulullah pun bingung, siapa yang harus dipilih? Karena semua menawarkan. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, saya lepaskan onta saya, terserah onta saya mau berjalan kemana, maka di mana onta saya berhenti, di situ saya akan bermalam. Sampai seperti itu, dilepas. Sampailah di rumah salah satu penduduk kota Madinah. Dan luar biasanya Rasulullah baru masuk kota Madinah, penduduk Madinah kemudian langsung menawarkan, silahkan ini ada tanah, silahkan kalau ingin membangun masjid. Itulah kemudian masjid pertama yang dibangun dalam Islam, yang dikenal dengan Masjid Kuba. Ada atau sebagian orang mengatakan Masjid Qiblatain. Karena di masjid itu awal-awal sholatnya Rasulullah masih menghadap ke Palestina, ke utara. Di Madinah menghadap ke utara. Tapi kemudian dalam perjalanannya kemudian turun ayat untuk mengalihkan kiblatnya ke arah kota Mekah. Sehingga di masjid itu terjadi dua kiblat, sehingga dikenal dengan Qiblatain. Ya. Rasulullah baru datang langsung dikasih tempat untuk bikin masjid Kuba. Padahal Rasulullah 12 tahun berdakwah di Mekah, dan itu daerah aslinya Rasulullah, tanah kelahiran Rasulullah. Rasulullah nggak bisa bangun masjid. Untuk sholat di Mekah, di Ka'bah saja tidak bisa. Harus sembunyi-sembunyi. Tapi coba, dari awal saja itu sudah beda penyambutan dakwah Rasulullah antara Mekah dan Madinah. Sehingga ketika Rasulullah berada di Madinah, orang-orang Madinah itu begitu antusias untuk menerima Rasulullah dan menerima dakwah Rasulullah. Sehingga mulai banyak yang masuk Islam terus bertahap. Dan ketika
dakwah Rasulullah diterima luar biasa, pertumbuhan kaum muslimin luar biasa. Kalau di Mekah 12 tahun Rasulullah berdakwah, pengikut Rasulullah itu dalam catatan sejarah tidak lebih dari 150 orang. 150 orang lah. Kalau dihitung dengan yang sudah meninggal dunia dan segala macamnya, ya mungkin bisa sampai hampir mendekati 200 orang selama 12 tahun. Nggak sampai 200 orang pengikut Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, kita bisa bayangkan pertumbuhannya luar biasa. Dari mana kita tahu pertumbuhannya luar biasa? Kalau kita perhatikan apa misalnya patokannya apa? Gini aja, patokannya perang aja. Tahun kedua Hijriyah, baru 2 tahun Rasulullah di Mekah, di Madinah, terjadi namanya perang Badar. Perang pertama yang paling besar yang dialami, bukan paling besar, yang pertama kali dialami oleh Rasulullah dengan persiapan yang minim. Rasulullah menyiapkan pasukannya dadakan. Cuma 300-an dah, lebih dikit jumlah pasukannya. Tapi dari situ kita akan tahu bahwa apa? Baru 2 tahun Rasulullah sudah bisa membuat pasukan berapa? 300-an orang. Kalau pasukannya saja 300, berarti kita bisa bayangkan yang gak ikut perang masih ada tuh. Yang perempuannya, yang anak-anaknya, orang-orang yang tua, yang uzur. Berarti kalau kalikan 3 saja, jumlah kaum muslimin sudah mencapai angka 1000. Baru 2 tahun di Mekah, di Madinah. Dan qadarullah, dengan izin Allah, Allah menangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Kafir Quraisy tidak terima dengan kekalahan tersebut, padahal jumlahnya 3 kali lipat, 1000-an jumlahnya. Akhirnya mengumpulkan lagi pasukan sampai jumlahnya 3000-an orang, mengirim lagi pasukan untuk membalas kekalahannya ketika perang Badar. Tahun ketiga terjadilah yang namanya perang Uhud. Ketika perang Uhud, pasukan lawan kafir itu 3000-an orang. Tapi 3 tahun itu Rasulullah ketika perang Uhud bisa menyiapkan pasukan 1070 orang. Tahun ketiga 1070 pasukan. Dan kalau kita hitung yang tidak ikut perang, kalau kalikan 3 saja, berarti jumlah kaum muslimin sudah 3000. Seperti itu. Ketika perang Uhud hampir menang. Karena pasukan pemanah tidak konsisten di tempatnya, tertarik dengan rebutan harta rampasan perang, karena waktu itu belum ada turun hukum pembagian harta rampasan perang, maka khawatir, wah kalau saya nggak ikut ngambil harta rampasan perang nggak kebagian, turun ikut rebutan. Akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid, panglima perang kafir waktu itu, ketika dia belum masuk Islam. Akhirnya menyerang balik. Akhirnya kaum muslimin terdesak mundur, sampai akhirnya banyak sahabat Rasulullah yang syahid waktu itu. Dan dianggap kaum muslimin saat itu kalah, padahal awalnya sudah mau menang. Walaupun 2 hari setelah itu Rasulullah mengirim lagi pasukan, ternyata pasukan Khalid bin Walid sudah tidak ada lagi di situ. Ya, tahun ketiga sudah begitu pasukan Rasulullah. Belum puas dengan katakanlah kemenangannya ketika perang Uhud, pasukan kafir kembali lagi membentuk pasukan. Dan ini luar biasa. Mereka membentuk pasukan gabungan. Kalau sekarang namanya pasukan sekutu. Kalau dalam bahasa Arab namanya Ahzab. Sehingga perang tersebut dikenal dengan perang Ahzab. Kalau istilah lain dari perang Ahzab itu apa? Perang Khandaq. Karena kaum muslimin membuat khandak, parit untuk membatasi gerak lawan. Sehingga ketika perang Khandaq, pasukan kafir itu mengumpulkan 11.000 sampai 12.000 pasukan. Karena dia pasukan sekutu. Sehingga adanya pasukan sekutu bukan ketika perang dunia kedua atau pertama, tapi juga di zaman Rasulullah sudah ada pasukan sekutu namanya Ahzab. Dan Rasulullah ketika perang Khandaq atau perang Ahzab itu, Rasulullah bisa mengumpulkan pasukan 4.000 lebih pasukan. 4.000 lebih. Berarti kita bayangkan kalau kalikan 3 saja jumlah kaum muslimin sudah 12.000-an. Terus pertumbuhannya begitu. Sampai kemudian kalau diceritakan semua peperangan banyak, karena Rasulullah
dari sejak perang Badar sampai Rasulullah meninggal dunia terjadi 48 kali peperangan. 48 kali peperangan. Yang Rasulullah ikut langsung berperang itu 28 kali. 20-nya Rasulullah hanya mengirim pasukan, Rasulullah nggak ikut perang. Biasanya perang-perang yang kecil diutus hanya pasukan saja, Rasulullah nggak ikut. Kalau yang Rasulullah ikuti 28 kali peperangan. Kalau dari tahun kedua Hijriah sampai tahun 11 Hijriah berarti 10 tahun. Berarti 10 tahun Rasulullah 28 kali perang. Atau kalau kaum muslimin secara umum 48 kali peperangan. Kalau dibagi 10 berarti tiap tahun rata-rata 5 kali perang. Kalau 5 kali perang dalam setahun berarti rata-rata setiap 2 bulan perang. Luar biasa. Tapi perangnya dalam Islam itu bukan untuk menzalimi orang, tidak, membela diri. Nggak ada Rasulullah menyerang duluan, nggak ada. Rata-rata Rasulullah membela diri, mempertahankan diri atau menuntut balas atas kezaliman yang diperbuat. 48 kali peperangan. Dan dari 48 kali peperangan itu semuanya menang kecuali 2 perang saja. Yang pertama perang Uhud, karena pasukannya tidak konsisten di tempat posisi yang ditetapkan. Yang kedua adalah perang Hunain. Perang Hunain itu ternyata tahun ke-10 Hijriah. Ternyata perang Hunain itu justru sebagai bentuk teguran Allah kepada kaum muslimin. Karena ketika perang Hunain jumlah kaum muslimin pasukannya lebih banyak dari pasukan musuh. Akhirnya apa? Merasa jumlah kita banyak nih, sehingga diabadikan dalam ayat. Idz a'jabatkum kathratukum. Ingatlah ketika kamu merasa apa? Ujub. Ujub itu bangga diri dengan jumlah yang pasukan yang banyak. Sehingga kaum muslimin merasa sekarang kita nggak akan menang karena jumlah kita sudah banyak. Justru malah lupa kepada Allah bahwa yang memenangkan itu apa? Allah. Ketika idza jaa nasrullahi wal fath, diingatkan dengan ayat itu. Ingatlah ketika Allah memberikan kemenangan, memberikan pertolongan dan kemenangan. Ketika perang Hunain, walaupun jumlah kaum muslimin besar, ternyata kocar-kacir dan kalah. Jadi kekalahan cuma 2 saja, ketika perang Uhud dan ketika perang Hunain. Selebihnya kaum muslimin selalu menang. Kalau kita kembali kepada pertumbuhan kaum muslimin, luar biasa. Kalau kita ambil misalnya katakanlah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah terjadi yang namanya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah, berarti Rasulullah 8 tahun di Mekah. Fathu Mekah itu Rasulullah mengirim pasukan untuk menuntut balas atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh penduduk Mekah, kafir Mekah saat itu. Perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Tahun 5 Hijriah, Rasulullah dengan sahabatnya sudah mengirim berangkat untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian di daerah di lembah Hudaybiyah kemudian ditahan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir, tidak diizinkan untuk pergi haji. Loh, kenapa tidak gitu kan? Kan kita punya hak, karena Ka'bah itu memang daerah kunjungan untuk melakukan ibadah dari berbagai daerah. Itulah kemudian ada sejarah tentang Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Abraha ingin mengalihkan pusat ibadah itu, dialihkan ke daerahnya di Habasyah. Sehingga dia mengirim pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Abu Sufyan gak mengizinkan Rasulullah dengan sahabatnya melakukan ibadah haji. Tapi kemudian mengizinkan tahun depan. Karena tahun depan Rasulullah ingin komitmennya bagaimana? Udah kalau gitu bikin perjanjian. Oke, ketika bikin perjanjian, Abu Sufyan menambah klausul. Bukan saja urusan haji. Ada 4 perjanjian tersebut. Yang pertama, tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji baru bisa dilaksanakan tahun depan. Oke, poin pertama. Poin kedua, selama 10 tahun melakukan gencatan senjata. Kenapa melakukan gencatan senjata? Karena ketika perang Khandaq habis-habisan rugi pasukan Ahzab itu. Dia merasa kalah terus dengan kaum muslimin. Sudahlah, gencatan senjata dulu lah, gitu kan? Akhirnya diterima juga sama Rasulullah.
Oke. Poin yang ketiga adalah jika ada penduduk Mekah yang datang ke Madinah harus balikin. Tidak boleh diterima. Berarti kalau dia ke Madinah berarti dia masuk Islam dong. Nah, di situ perjanjiannya apa? Jangan diterima. Seperti itu. Poin yang keempat, kalau ada penduduk Madinah yang ke Mekah jangan dituntut. Berarti kalau penduduk Madinah yang muslim dia murtad begitu kan? Jangan dituntut. Oke, diterima sama Rasulullah. Tapi sepintas para sahabat nggak terima. Kenapa Rasulullah mau menerima? Karena dianggap poin-poin keempat itu semuanya merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah nggak diterima. Sampai-sampai kemudian sahabat Umar datang pada Rasulullah dengan nada agak mempertanyakanlah kebijakan Rasulullah. Kenapa Rasulullah mau menerima perjanjian itu? Dengan ungkapan sahabat Umar apa? Ya Rasulullah, alasna indal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kondisi benar? Kenapa nggak kita lawan aja kan? Kalau sahabat Umar emang maunya perang aja gitu kan? Karakternya seperti itu. Bukankah kita dalam kondisi benar? Kenapa kita ngalah? Mau mengikuti perjanjian yang semuanya merugikan kita semua? Itu menurut siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Dan sampai-sampai akhirnya Rasulullah tetap menerima itu. Dan sahabat itu seperti antara satu sisi kecewa, satu sisi ini Rasulullah gitu kan? Karena tidak jadi haji aja, sudahlah semua menyembelih hewan kurbannya. Kan begitu? Itu satu sisi sebagai bentuk dam karena sudah niat haji tapi nggak jadi, disuruh nyembelih. Nggak ada yang mau nyembelih. Kenapa? Kok begini sih, udah jauh-jauh mau pergi haji kok malah begini gitu kan? Rasulullah tahulah sahabat-sahabatnya kecewa. Akhirnya Rasulullah sendiri ngasih contoh. Rasulullah ngambil hewan kurbannya, Rasulullah sembelih sendiri. Ketika Rasulullah menyembelih, Rasulullah nggak banyak omong. Hanya sahabat-sahabat sungkan juga, hanya pada nyembelih juga akhirnya. Nah, perjanjian tahun 5 Hijriah itulah yang dilanggar oleh kafir Quraisy di Mekah saat itu. Di antara poinnya satu lupa lagi, gencatan senjata selama 10 tahun itu termasuk kepada rekanan masing-masingnya. Rekanannya Madinah dan rekanannya Mekah. Rekanan Madinah maksudnya apa? Walaupun dia tidak ada di Madinah, tapi dia pro ke Madinah juga nggak boleh diserang. Walaupun dia tidak ada di Mekah, tapi dia pro ke Mekah, kaum muslimin juga nggak boleh menyerang. Oke, disitulah kemudian kafir Mekah melanggar perjanjian, rekanannya Madinah kemudian diserang kabilahnya. Ada banyak yang terbunuh. Berarti dia telah melanggar perjanjian. Dan termasuk pelanggaran perjanjiannya karena penduduk Mekah akhirnya merasa rugi dengan perjanjian tersebut. Ruginya apa? Ketika poin pertama gencatan senjata selama 10 tahun, karena gencatan senjata akhirnya apa? Rasulullah lebih leluasa untuk ekspansi dakwah kemana-mana karena merasa nggak ada yang ganggu kan, karena diikat dengan perjanjian. Akhirnya Islam tersebar kemana-mana. Waduh, rugi kita dengan perjanjian ini. Poin yang kedua, kalau ada penduduk Mekah yang ke Madinah jangan diterima. Oke, Rasulullah memang nggak menerima, tapi kemudian Rasulullah mengatakan saat terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, tentu dia masuk Islam, nggak boleh terima. Terus gimana? Sudah, kamu ke daerah lain saja, kembangkan dakwah di sana. Justru Rasulullah mengirim dakwah ke sana untuk menyebarkan dakwah ke sana. Perjanjian yang ketiga, kalau ada penduduk Mekah, penduduk Madinah yang ke Mekah, jangan dituntut. Ya Rasulullah juga nggak mementingkan itu. Kenapa? Kalau ada yang kabur dari Madinah, berarti dia murtad. Rasulullah nggak perlu dengan orang-orang yang murtad. Sehingga dulu sempat ada sahabat Rasulullah yang diikop, tidak diajak ngomong, tidak diajak bicara selama kalau nggak salah 3 bulan kalau salah. Gara-gara apa? Dia membocorkan rahasia Madinah. Ketika kaum muslimin sedang mengumpulkan pasukan untuk pergi ke Mekah, ini ada sahabat Rasulullah di Madinah kemudian mengirimkan apa? Berita. Mengirimkan berita ke keluarganya di Mekah. Bahwa apa? Rasulullah sedang mengumpulkan pasukan untuk apa? Menyerang Mekah. Akhirnya berita tentang itu bocor sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menghukum sahabat tersebut. Kenapa? Membocorkan berita Madinah. Satu sisi sahabat ini karena dia merasa punya keluarga, takut keluarganya jadi korban. Ya, tapi tetap itu kan bagian dari pengkhianatan. Seperti itu. Nah, intinya adalah ketika Rasulullah mengirim pasukan ke Mekah,
mengepung kota Mekah. Ka'bah itu ada di bawah. Ini lembah perbukitan. Kalau yang pernah ini naik haji kelihatan tuh di sekitar Ka'bah itu adalah bukit-bukit. Sehingga ketika Rasulullah dengan pasukannya berada di perbukitan di atas Ka'bah, penduduk Mekah bengong melihat pasukan Rasulullah yang begitu banyak. Saat itu Rasulullah mengirim pasukan 10.000 pasukan untuk mengepung kota Mekah. Sehingga dengan jumlah kaum muslimin begitu banyak, akhirnya apa? Penduduk Mekah nyerah. Takluk tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Dan dengan peristiwa Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah itu, kemudian apa? Kaum muslimin di Mekah yang sudah ingin masuk Islam tapi sungkan dengan kabilah yang ada di Mekah, akhirnya apa? Oh, ini peluang ini. Termasuk ketika Abu Sofyan kemudian masuk Islam, kesempatan mereka akhirnya masuk Islam secara berbondong-bondong. Turunlah surah An-Nasr. Idza jaa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian perintah Rasulullah, perintah Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disitulah kali pertama Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Dan itulah kemudian kali pertama bahwa penduduk Mekah sendiri yang menghancurkan berhala-berhalanya. Ada ratusan berhala yang mereka hancurkan sendiri, dan kemudian Rasulullah melaksanakan sholat di Ka'bah. Dan itu kali pertama Rasulullah merubah bacaan sujud dan rukuknya. Bacaan rukuk dan sujud Rasulullah dirubah. Yang tadinya kalau rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ketika di Mekah, ketika Fathu Mekah dirubah menjadi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini sebagai bentuk terjemahan dari perintah Allah dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga bacaan ruku dan sujudnya menjadi apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Seperti itu. Kaum muslimin ada 10.000 pasukannya. Berarti yang gak ikut ke Mekah sebagai pasukan, kalau kalikan 3 saja sudah luar biasa. Ya seperti itulah. Ketika perang Hunain, jumlah kaum muslimin kalau nggak salah 18.000 pasukan, lebih banyak lagi. Ketika perang Tabuk, kaum muslimin jumlahnya 35.000 pasukan. 35.000 pasukan perang Tabuk. Perang pertama kali melawan Roma. 35.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Roma. Bayangkan, 35.000 pasukan Rasulullah tahun ke-10 Hijriah melawan 200.000 pasukan Roma. Padahal Roma itu terkenal apa? Negara adidaya saat itulah. Dengan jumlah pasukan yang banyak, dengan persenjataan alutsisanya yang luar biasa, tapi kalah. Dan Rasulullah ketika mengirim pasukan dalam perang Tabuk, Rasulullah mengirim sahabat Rasulullah namanya Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit saat itu usianya 18 tahun. 18 tahun jadi panglima perang Tabuk, memimpin 35.000 pasukan untuk melawan 200.000 pasukan. Dan qadarullah kemudian apa? Menang. 18 tahun jadi panglima. Seperti itu. Kita 18 tahun ya masih macam-macam lah gitu. Ya. Singkat cerita, pasukan Rasulullah sudah begitu banyak sehingga kaum muslimin selama di Madinah itu pertumbuhannya luar biasa. Kalau dalam catatan sejarah, ketika Rasulullah meninggal dunia, jumlah sahabat Rasulullah jumlahnya sekitar 124.000. 124 ribuan sahabat Rasulullah sejak Rasulullah di Mekah sampai Rasulullah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia ketika di Mekah, yang meninggal dunia ketika di Madinah, sampai Rasulullah juga meninggal dunia, itu jumlahnya 124.000. Itu sahabat. Sahabat itu apa? Orang yang bertemu Rasulullah, hidup di masa Rasulullah dan bertemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, itu sahabat. Tapi kemudian dalam catatan sejarah ternyata yang sahabat Rasulullah itu 124.000, ternyata yang bukan sahabat di masa Rasulullah itu juga banyak.
Mereka dikenal dengan kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in itu apa? Para tabi'in yang senior. Mereka hidup di zaman Rasulullah dan mereka beriman dengan dakwah Rasulullah, tapi belum sempat ketemu Rasulullah. Dan mereka itu ada di Yaman, mereka ada di Syam. Mereka belum ketemu Rasulullah. Karena belum ketemu Rasulullah, mereka belum dianggap sebagai sahabat Rasulullah walaupun hidup di masa Rasulullah. Bahkan ada di antara mereka yang sudah berusaha ingin ketemu Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah. Sudah datang ke Madinah, nggak ketemu Rasulullah. Tetap dianggap sebagai kibarut tabi'in. Tapi karena usahanya untuk bertemu Rasulullah, walaupun nggak ketemu, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Jika engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya, karena doanya mustajab. Doanya mustajab. Sahabat nggak ada yang kenal siapa Uwais. Rasulullah juga nggak pernah ketemu sama Uwais. Walaupun Uwais sudah ingin ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah waktu itu keluar bersama pasukannya. Ditunggu sekian lama, nggak kunjung-kunjung datang. Dulu kan ya WA belum ada gitu kan, sinyal juga belum kuat mungkin gitu kan. Kalau ada WA kan nanya, Rasulullah ada di mana nih? Saya nunggu di Madinah gitu kan. Nggak bisa gitu kan, nggak tahu kapan pulangnya. Uwais Al-Qarni kepikiran sama ibunya yang sedang sakit. Karena Uwais Al-Qarni terkenal dengan baktinya kepada ibunya yang luar biasa. Hanya kepikiran sama ibunya, pulang juga dia. Walaupun belum ketemu Rasulullah. Sehingga beliau dianggap sebagai kibarut tabi'in. Tabi'in senior, walaupun hidup di masa Rasulullah. Sampai kemudian sahabat Umar bin Khattab ketika dapat kabar ada di masa khalifahnya sahabat Umar, ketika dapat kabar ada rombongan dari Yaman berangkat ibadah haji, dicari ke Mekah. Ketika ketemu rombongan dari Yaman, ditanya, ada yang kenal Uwais Al-Qarni nggak? Nggak ada yang tahu. Sampai kemudian di antara mereka, coba tanya itu yang ngurusin barang-barang dan kendaraan kami gitu kan. Dia tahu tuh siapa-siapa yang ikut rombongan kita nih. Ditanyalah dia, Anda kenal dengan Uwais gitu kan? Kenapa nanya Uwais gitu kan? Saya dikenalkan Uwais oleh Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, kalau bertemu Uwais, mintalah doa darinya. Uwais berbunga-bunga karena namanya disebut oleh Rasulullah SAW. Padahal dia nggak ketemu. Karena doanya Uwais itu mustajab. Waduh, makin berbunga-bunga lah dia kan gitu. Kemudian dia mengatakan, saya Uwais. Kemudian dilihat, coba lihat pundaknya. Jadinya Rasulullah mengatakan, ciri-cirinya Uwais itu apa? Di pundaknya itu ada tompelnya, bekas ya kayak belang gitulah, gitu kan? Dilihat, oh ya seperti yang dicontohkan oleh disampaikan Rasulullah, ini Uwais, gitu kan? Kemudian sahabat Umar minta doa. Kan gimana khalifah minta doa kepada Uwais gitu kan? Sampai kemudian Uwais mengatakan, saya akan mendoakan khalifah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan sampaikan kepada orang lain tentang aku bahwa aku adalah Uwais. Faham maksudnya? Jangan bilang-bilang kalau saya adalah Uwais, cukup engkau aja gitu kan. Kenapa? Uwais ingin menjaga hati. Kalau Uwais tahu kalau doanya Uwais dikabulkan gitu kan, jangan-jangan langsung bikin pasang nama dia kan. Nama saya Uwais Al-Qarni, ayo siapa mau doa gitu kan. Ujian keikhlasan itu luar biasa. Sehingga Uwais bilang, jangan ceritakan tentang aku kepada orang lain. Oke, janjinya sahabat Umar bin Khattab. Itu kibarut tabi'in. Dan jumlah mereka banyak di Yaman dan di Syam. Sehingga para sahabat dalam ada kitab namanya Usudul Ghabah. Usudul Ghabah itu kitab tentang perawi-perawi hadis, termasuk sahabat-sahabat dan para tabi'in yang hidup di masa Rasulullah itu ada di situ. Karena tahun lahirnya, meninggalnya ketemu di situ. Jumlah mereka sahabat dan kibarut tabi'in yang hidup di masa Rasulullah itu jumlah mereka hampir 200.000 orang. Sehingga coba kalau kita bandingkan dakwah Rasulullah 12 tahun di Mekah, pengikutnya nggak sampai 200 orang. Itu pun mengalami banyak perlakuan yang tidak baik. Tapi ketika hijrah ke Madinah, 11 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah, pengikut Rasulullah tumbuh luar biasa begitu pesat. Bahkan hampir menyentuh angka 200.000. Berarti perbandingannya berapa?
1:1000. Dan momentum perbandingan dakwah Rasulullah 1:1000 bermula dari apa? Hijrahnya Rasulullah SAW. Itulah kenapa kemudian sahabat Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah ini sebagai momentum apa? Awal kebangkitan Islam, dan dijadikan sebagai momentum apa? Awal kebangkitan Islam, dan diabadikan dalam bentuk tahun awal kebangkitan Islam. Sehingga kalau sekarang 1443 Hijriah, berarti hijrahnya Rasulullah segitu, 1443 Hijriah. Nah, yang ingin, waktu udah habis nih, kapan-kapan kita bahas. Yang kita ingin ambil pelajaran adalah apa? Bahwa hijrah itu momentum untuk merubah diri kita. Sebagaimana Rasulullah jadikan momentum merubah dakwah Islam itu dengan cara berhijrah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-hijratu yadumu ila yaumil qiyamah. Hijrah itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Kalau kita ingin merubah diri kita, lakukan hijrah. Namun hijrah itu kan ada dua pemahaman. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Kalau hijrah makani, seseorang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, mungkin sebagian kita minal muhajirin, gitu kan? Pak Rohim minal muhajirin, Pak Barjo minal muhajirin, gitu kan? Agus juga minal muhajirin. Ya, Pak Toto juga minal muhajirin. Nah, Pak Haji Mur ini minal ansor, gitu kan? Ya, sehingga hijrah itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena hijrah itu cara yang ditawarkan dalam Islam untuk merubah diri kita. Bagaimana cara Rasulullah merubah pola dakwahnya yang tadinya mendapatkan sambutan tidak baik menjadi penerimaan dakwah yang luar biasa ketika di Madinah. Dan momentum itu hanya ada di dalam hijrah. Dengan hijrah itulah kemudian Islam berubah perkembangannya. Dan kita juga bisa memaknai hijrah itu secara maknawi. Mungkin kita nggak berpindah tempat. Dari dulu saya lahir di sini, besar di sini, udahlah kita besar di sini. Tapi kita tetap bisa melakukan hijrah. Dengan cara apa? Hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu seperti apa? Para ulama menjelaskan hijrah maknawi itu adalah man hajara nafsahu ilal khairi au ila ma ahsana minhu. Seseorang menghijrahkan dirinya kepada sesuatu yang baik atau kepada sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Berarti ketika seorang berusaha untuk merubah kondisi dirinya, kondisi hidupnya menjadi baik, atau yang tadinya baik menjadi lebih baik daripada sebelumnya, maka dia sudah melakukan hijrah. Dan itu yang harus kita lakukan. Sehingga untuk menjadi baik atau lebih baik, itulah yang disampaikan dalam sebuah riwayat, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu aqbahu min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang harinya sama seperti hari kemarin, maka dialah orang yang rugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadi baik atau lebih baik, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Hijrah. Sebagai penutup, kata kunci dari hijrah itu adalah apa? Ada yang tahu? Kata kunci. Nanti keburu subuh kalau saya lanjutkan. Kata kunci dari hijrah itu adalah apa? Perubahan. Seseorang baru dikatakan berhijrah kalau dia mau merubah dirinya. Seseorang baru dikatakan berhijrah kalau dia merubah kondisi hidupnya. Nanti akan kita bahas hijrah dalam bentuk apa. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bertemu, kita akan bahas hijrah dalam bentuk apa. Tapi kata kunci yang harus kita yakini bahwa kalau kita ingin berhijrah, kata kuncinya adalah apa? Kita harus siap melakukan perubahan. Karena orang yang tidak mau berubah, dia bukan orang yang berhijrah, ya tetap gitu aja. Orang yang mau berubah, dialah orang yang hijrah. Sehingga dalam sebuah ayat surah Ar-Ra'd itu surah ke-13 ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut mau merubah nasibnya atau kondisinya sendiri. Semua kembali kepada kita. Yang penting ada usaha, ada upaya bagi kita untuk mau hijrah, mau berubah. Selebihnya nanti Allah yang akan menyempurnakan. Yang Allah tuntut sejauh mana kemauan kita, sejauh mana usaha kita, itu yang Allah tuntut. Kalau kita mau merubah dengan segala kekurangan kita, Allah yang akan menyempurnakannya. Sehingga kata kunci hijrah itu adalah apa? Perubahan. Kalau kita mau merubah diri kita, berarti kita telah berhijrah. Berhijrah secara maknawi. Agar kehidupan kita, kondisi kita menjadi baik atau menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai makna atau kata kunci hijrah yaitu perubahan ini kita kalah dengan Power Ranger atau Satria Baja Hitam. Hanya mereka yang langsung berubah gitu kan. Kalah kita. Oke, sudah cukup. Lain waktu kita akan sambung pembahasan kita tentang memaknai hijrah. Yang harus kita bahas adalah hijrah yang seperti apa. Itu yang terpenting. Hijrah itu bukan sekedar penampilan. Kalau beli jilbab, banyak jilbab dijual. Kalau beli jubah, banyak model jubah. Beli baju koko, beragam model baju koko. Dan hijrah itu bukan seperti itu. Hijrah yang sesungguhnya adalah menjadikan kita baik atau menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.